Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi waktu dan kesempatan ketemu di channel ini untuk membagikan pengalaman dan belajar bersama di dalam merawat tanaman jeruk. Pada video kali ini kami akan membagikan cara bagaimana mengendalikan gulma yang ada di lahan perkebunan kita. Apa jenis-jenis gulma dan apa dampak serta kerugian dari keberadaan gulma-gulma tersebut, serta bagaimana cara pengendaliannya. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat. Sahabat tani semuanya, mungkin bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin lahannya tidak terlalu luas, keberadaan gulma di lahan kita tentu tidak menjadi persoalan yang berarti. Namun bagi sahabat-sahabat yang mempunyai lahan yang cukup luas, cara pengendalian dan keberadaan gulma yang ada di lahannya tentu menjadi pertimbangan dan perhatian tersendiri berkaitan dengan pembiayaan di dalam mengendalikan gulma-gulma tersebut. Sahabat tani semuanya, gulma merupakan tumbuhan liar yang hidup di lingkungan lahan pertanian kita, selain dari tanaman utama atau tanaman yang kita tanam ini. Keberadaan gulma di lahan kita tentu lebih banyak merugikan dibanding manfaatnya. Memang ada beberapa jenis tanaman yang sengaja ditanam menjadi gulma dengan tujuan tertentu. Contohnya di perkebunan sawit seperti itu, memang ada jenis tanaman kacang-kacangan yang ditanam di bawah tanaman sawit dengan tujuan tertentu. Menurut beberapa ahli pertanian, gulma dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, gulma berkayu, dan yang lain. Tentunya dengan pengelompokan ini ada kaitannya dengan cara pengendaliannya, khususnya dalam penggunaan herbisida ya sahabat tani. Dan tentunya di setiap daerah atau setiap wilayah, gulma yang ada di lahan itu juga jenisnya berbeda-beda. Seperti kata pepatah ya sahabat tani, lain ladang, lain pula belalang pak, cangkriknya. cangkrik bos. Oke sahabat tani semuanya, kemudian apa dampak keberadaan gulma tersebut bagi lahan kita dan tanaman kita? Seperti yang sudah kami sampaikan di depan, keberadaan gulma itu sendiri lebih banyak merugikan dibanding manfaatnya. Di antaranya bisa menjadi tempat persembunyian bagi hama-hama tanaman. Kemudian bisa menjadi pesaing atau kompetitor bagi tanaman kita di dalam penyerapan unsur hara atau di dalam penyerapan pupuk yang sudah kita berikan. Kemudian kerugian
dari keberadaan gulma yang lain, yaitu bisa memicu tingkat kelembapan udara yang ada di lahan kita atau tanaman kita, yang bisa memunculkan atau menimbulkan beberapa serangan penyakit tanaman yang diakibatkan oleh serangan jamur atau patogen. Nah, sahabat tani semuanya, kemudian bagaimana cara mengendalikan gulma-gulma yang ada di lahan kita? Ada beberapa cara atau metode yang kita lakukan di dalam mengendalikan gulma-gulma tersebut. Di antaranya, kita bisa melakukan pembersihan gulma di lahan kita ini dengan melakukan pemotongan menggunakan mesin potong rumput atau dengan alat yang lain. Kelebihan dari cara ini, bekas potongan gulma-gulma tersebut bisa menjadi bahan organik yang nantinya bisa menyuburkan tanaman kita. Namun, kekurangan atau kelemahan dari cara ini, waktu yang dibutuhkan lebih lama, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja juga lebih besar tentunya ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa memasang mulsa plastik pada lahan kita. Dengan cara ini pengendalian gulma sangat efektif ya sahabat tani. Gulma-gulma yang ada di lahan kita tidak bisa tumbuh, dan juga kelembapan udara yang ada di lahan kita selalu terjaga karena warna perak plastik pada mulsa tersebut bisa memantulkan cahaya yang masuk sehingga suhu yang ada di lokasi lahan tetap terjaga. Namun, kelemahan dari cara ini, biaya pemasangan dan biaya untuk membeli mulsa tersebut bisa dikatakan cukup besar ya, sahabat tani. Cara selanjutnya yaitu kita bisa melakukan penyemprotan pestisida, dalam hal ini herbisida. Kelebihan dari cara ini bisa menghemat waktu dalam pengerjaan pengendaliannya. Namun kelemahan atau kekurangan dari cara ini, karena apapun bentuknya, herbisida adalah bahan kimia yang meninggalkan residu. Apabila kita gunakan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, tentu bisa mengurangi kualitas tanah yang ada di lahan kita. Kemudian, bagaimana cara kami di dalam mengendalikan gulma-gulma tersebut? Di saat tanaman masih muda atau tanaman yang baru kita tanam, kami melakukan pemasangan mulsa plastik di sekitar bibit yang baru kita tanam tersebut dengan tujuan supaya tidak ada persaingan antara gulma dengan bibit yang baru kita tanam, sehingga pertumbuhan dari tanaman itu sendiri bisa lebih optimal. Bibit yang kita tanam bisa lebih cepat besar pertumbuhannya. Kemudian pada tanaman yang dewasa seperti ini, kami menggabungkan dua cara, yaitu melakukan pemotongan gulma-gulma di sekitar tanaman selebar tajuk daun ini, dan bagian-bagian lahan yang tidak terpotong kita bisa menyemprotkan herbisida. Yang menurut kami cara ini lebih efektif dengan pertimbangan waktu dan pembiayaannya. Menurut kami cara ini lebih murah dalam pembiayaannya ya sahabat tani. Kalau sahabat-sahabat tani semuanya
mungkin mempunyai cara yang lain yang lebih efektif lagi, silahkan. Intinya di setiap perawatan tanaman ini kita harus mempertimbangkan bagaimana caranya supaya kita bisa menekan pembiayaan di dalam merawat tanaman kita ini. Mungkin lain waktu akan kita buatkan video jenis-jenis gulma dan herbisida yang tepat, seperti gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, dan herbisida yang tepat keperuntukannya, apa itu herbisida selektif, apa itu herbisida kontak. Insya Allah akan kita buatkan di video berikutnya, atau sekarang aja kita buat, Mas. Waktunya nggak nuntut, Pak. Oh, waktunya nggak nuntut, sahabat tani. Ya udah, nanti lain waktu kita buatkan ya. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan cara mengendalikan gulma yang ada di lahan kita ini. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita berikan yang maksimal kepada tanaman kita, supaya tanaman memberikan yang maksimal pula kepada kita. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sani Tani.